Oke, kita mulai dengan analisis node. Jadi ini soalnya kita diminta untuk cari fenol nih. Jadi gimana cara nyarinya? Kalau node itu kiatnya demikian udah ada ditulis di sini. Yang pertama, apakah rangkaian ini super node atau bukan? Karena kadang-kadang kita menganaktirikan super node ini atau nanti di mesh kita anaktirikan super mesh. Jadi yang paling pertama kita lihat dulu apa ini supernode atau bukan. Apa itu supernode? Kalau supernode itu misalnya di dalam sebuah rangkaian ini ada terminal A, B, katakanlah begitu. Nah, di dalam terminal ini hanya ada yang namanya sumber tegangan. Ini untuk supernode ya. Jadi ini plus minus. Nah, kalau ada sumber tegangan kayak gini berarti kita harus menggunakan supernode. Tapi kalau misalnya di antara terminal A dan B ini ada satu resistor, oke, dan ya sumber tegangan tadi. Ini V ya, V sama R. Nah, ini bukan supernode. Kenapa? Karena kita masih bisa menyatakan si arus ini dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Di sini, di atas sini tidak ada yang namanya resistor. Jadi kita tidak bisa menyatakan arus begitu saja, tapi kita bisa nyatakan dalam persamaan supernode, di mana perbedaan tegangan antara A dan B ini adalah V. Jadi VA minus VB itu adalah V. Oke. Kasusnya nanti ada di nomor selanjutnya, tapi untuk sementara ya kita tidak peduli dengan ini dulu. Yang lebih kita pedulikan sekarang adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kita udah punya rangkaiannya dan sekarang kita akan tentuin node-nya. Untuk node yang pertama yang gue lingkari ini bakal jadi fenol. Kenapa? Biasanya kita namanya V1, V2. Ini kenapa jadi fenol yang sama dengan ini ya? Karena ketika fenol ini gue tarik ke ground, jadi groundnya ada di sini, katakanlah begitu. Itu nanti perbedaan tegangannya adalah fenol. Jadi literally kalau misalnya di sini V1 ya, nanti V1 nanti bakal sama dengan fenol. Jadi itu fenol. Yang kedua di sini ada ya sembarang aja kita namain V1 lah gitu. Oke, node-nya udah ada, sekarang kita akan pakai KCL untuk direpresentasikan arusnya dengan hukum Ohm, lalu kita pecahkan berapa tegangan-tegangan ini. Tegangan di node fenol dan tegangan di node V1. Yang kita carikan fenol ya. Jadi sekarang kita mulai untuk menggambar arusnya. Nah, gimana cara gambar arusnya? Intinya itu terserah karena nanti tegangan itu harusnya sama. Tapi biasanya acuan gua adalah gua lihat dari kalau misalnya ada sumber tegangan kayak gini, arus itu kan mengalir dari positif ke negatif. Maksudnya itu dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Jadi acuan gua ya kalau misalnya ini plus, di dua fenol ini plus, ini minus, berarti gua langsung taruh aja ke sini keluar. Ini acuan aja gitu. Berarti yang lain ini kan ya theoretically bisa masuk keluar apa gitu. Tapi gua again ikut acuan aja. Ini juga plus minus. Jadi gua anggap keluar ke sini terus fenol itu ground ini kan nol ya. Jadi kalau fenol ada tegangan berarti harusnya bakal ke sini juga gitu. Terserah. Mau ke atas juga nggak apa-apa karena nanti bedanya cuma di tanda gitu aja. Nah, di sini untuk fenol jadi add fenol itu kita akan natain KCL-nya yaitu sigma I yang in itu sama dengan sigma I yang out. Atau gampangnya ya gue tulis aja in sama dengan out gitu. Ini KCL-nya. Jadi sekarang biasanya kita nyatain dulu ini I1, I2, I3 gitu. Tapi gue nggak nyatain itu lagi, gue efisiensi aja. Jadi di sini kita lihat yang pertama yang keluar ke kiri dari fenol ke 30 volt ini kan melewati resistor 1 ohm. Ini kan out semua ya. Jadi langsung aja out sama dengan in. Kita balik aja biar lebih gampang. Fenol dikurang 30 per 1 ohm. Jadi ini arus yang pertama. Fenol minus 30 volt dibagi dengan 1 ohm. Kemudian kita jumlah dengan fenol ke ground ya. Fenol ke ground ada arus itu melewati resistor 2 ohm. Jadi fenol ke ground, gua nggak tulis lagi ground itu berapa karena ground itu 0 per 2 ohm. Terus kita tambah lagi nih, sekarang ada arus lagi fenol ke V1. Dia melewati 4 ohm tapi dia juga melewati 2 fenol ini di sumber tegangan dependen 2 fenol ini. Jadi gua tulisnya fenol minus 2 fenol
minus V1 per 4. Nanti sama dengan 0 gitu. Nah ini alasan gue kenapa gue pakai arah arus kayak gini juga, biar lebih memudahkan aja, biar kita nggak ambigu tanda mana yang mau kita pakai gitu kan. Jadi oke, udah semua. Sekarang simplifikasi persamaan, jadi semua ruas kali 4, jadi 4 V0 minus 120 tambah 2 V0 tambah V0 min 2 V0 dikurang V1 sama dengan 0. Oke. Ini nanti jadi gue mulai dari V0 4 6, 7, 5. Jadi 5 V0 tinggal V1 doang, minus V1 sama dengan 120. Ini persamaan pertama kita. Oke. Sekarang kita lihat di V1, di node V1. Di node V1 ini ada arus yang masuk 3 ampere. Oke. Terus kita ke ground lagi, V1 ke ground, dia melewati 16 ohm. Kemudian tadi ada arus yang mengalir dari V0 ke V1. Oke. Jadi V0 ke V1 melewati 2 V0 dan melewati 4 ohm. Jadi ini arus yang kita maksud. Oke. Sekarang add V1 again, in sama dengan out. Tadi in itu ada 3 ampere. Terus kita tambah dengan V0 min 2 V0 min V1, berarti minus V0 minus V1 ya. Gitu. Atau kita tulis aja deh, V0 min 2 V0 minus V1 dibagi dengan 4. Itu aja yang masuk sama yang keluar. Sama dengan V1 ke ground, berarti V1 melewati 16 ohm. Kita kali 2 ruas dengan 16, KPK-nya aja. Jadi sekarang persamaannya jadi 48 tambah, ini kan tinggal 4, jadi 4 V0 minus 4 kali 2, 8 V0 minus 4 V1 sama dengan V1. Jadi nanti persamaannya ini kan nanti pindah ruas 5V1. Ini nanti jadi tambah 4V0 sama dengan 48. Ini persamaan ke-2. Tadi ini persamaan ke-1 by the way. Oke. Sekarang kita selesaiin nih. Kita pakai SPL aja atau kita mau pakai substitusi juga aman. Jadi nanti V1 ini sama dengan 5V0 minus 120. Gue ganti V1 sama 5V0 minus 120. Dia bakal jadi 25V 0. Karena 5V0 kali 5 gitu kan. Terus minus 120 dikali 5 nanti minus 600. Terus tambah 4V0 ya. Tambah 4V0 sama dengan 48. Maka 29V0 sama dengan 648. Atau nanti hasil akhirnya itu 648 dibagi 29. Itu hasilnya kira-kira 22,34 volt. Ini jawabannya. Oke, tadi di nomor pertama kita udah nyelesain satu rangkaian yang pakai node analysis. Sekarang kita akan lihat yang tadi gue bilang bakal ada yang pakai super node. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini antara V1 dan V2 ini kayak sama aja kayak tadi gitu, kayak ada resistor, ada sumber tegangan dependen. Harusnya kan bisa direpresentasikan gitu ya, harusnya kayak gini gitu. Tapi tidak. Kenapa? Karena ada satu jalur lain buat V2 ini ke V1 gitu. Jadi kita nggak bisa samain kayak tadi. Kalau tadi kan cuma satu lajur doang gitu. Ini ada 2 lajur sekarang. Oke, berarti kita bakal pakai yang namanya supernode. Oke. Sekarang supernode itu gimana? Gue mau tandai dulu satu node, karena node itu kan memisahkan 2 komponen ya, satu node gitu. Jadi ini bakal ada node di sini, katakanlah ini V3. Oke, karena tadi udah ada V1, V2, ini V3. Nah, di antara V2 dan V3 ini ada tegangan 3V0. Berarti perbedaan tegangan antara V2 dan V3 ini, karena kita lihat kepolarannya juga, polaritasnya juga, itu perbedaannya adalah 3V0. Jadi gue tandai kayak gini nih. Ini gue tandai nih. Nah, gue tulis V2 minus V3 sama dengan 3V0. Di sini kita lihat juga bahwa V2 ini sama dengan V0. Kenapa? Karena kalau dia ke ground, perbedaan tegangannya itu sama dengan V0.
Jadi gue ganti nih V2 sama V0. Jadi V0 minus V3 sama dengan 3 V0. Berarti nanti V3 sama dengan minus 2 V0. Atau nanti sama dengan minus 2 V2. Sama aja. Oke. Ini dia persamaan supernode-nya. Sekarang kita tinggal cari kayak biasa arusnya gimana gitu kan. Gue bikin node kayak biasa. Node analisis yang biasa gitu. Jadi kita mulai dari V1. Jadi add V1 in sama dengan out gitu. Ini ada arus yang masuk 3 mA, terus katakanlah arus ini keluar ke situ, terus di sini ada arus yang masuk juga, kita ikut polaritas V0. Jadi in ada 2, out ada 1 gitu. Nanti innya ini 3 mA berarti 3/10 pangkat 3 ampere. Kita tambah dengan in satunya lagi, V3 min V1 per 2 kali 10 pangkat 3 kilo ohm. Maka hasilnya itu sama dengan outnya V1 min V2 per 4 kali 10 pangkat 3 ohm. Coret, coret, coret. Kita kali 4. Dia jadi 12 tambah 2V3 kurang 2V1 sama dengan V1 min V2. Oke, terus V3 ini gue ganti sama minus 2V2 tadi yang kita udah dapat itu. Berarti 12 kurang 4V2 kurang 2V1 sama dengan V1 min V2. Berarti nanti 3V1 tambah 3V2 sama dengan 12 atau V1 tambah V2 sama dengan 4. Oke, ini persamaan 1. Kemudian kita lihat persamaan kedua itu di node V2. Tadi ada arus yang keluar dari V1 ke V2, berarti nanti dia masuk di V2. Ada arus lagi tadi yang dari V3 minus V1, itu nanti sama aja dengan arus yang biru yang baru ini ke kiri. Kemudian ada arus lagi dari V2 ke groundnya, karena perbedaan tegangannya itu jelas banget. Di ground ini kan 0. Oke. Jadi add V2 in sama dengan out, terus kita mulai tadi innya itu ada V1 min V2 per 4 kilo ohm. Ini semua kilo ohm ya, jadi gue abain aja kilo ohmnya, langsung aja 4. Itu aja yang in sama dengan sisanya out. Berarti nanti ini out yang pertama yang biru yang gue lingkari ini nanti sama dengan out yang ini. Oke. V3 minus V1 per 2. Terus kita tambah dengan V2 ke ground, berarti V2 per 1 ya. Berarti kita kali 4, V1 min V2 sama dengan 2. Langsung kita kali sama minus 2V2 kurang 2V1 tambah 4V2. V1 min V2 sama dengan minus 4V2 kurang 2V1 tambah 4V2. Oke, coret, maka 3V1 minus V2 sama dengan 0. Atau 3V1 sama dengan V2. Persamaan 2, substitusi aja. Berarti gue ganti V2 sama 3V1. Berarti nanti V1 tambah 3V1 sama dengan 4. 4V1 sama dengan 4. Atau nanti V1 sama dengan 1 volt. V1 sama 1 volt kita masukin ke persamaan 2. Nanti dapat V2 sama dengan 3 volt. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan analisis mesh. Di sini di analisis mesh kita cuma diminta untuk menentukan I1 dan I2 yang sudah ada di soalnya ini. Loopnya demikian. Berarti kalau kita pakai mesh, kiatnya sama kayak tadi sih waktu node. Apakah ini super mesh? Nah, super mesh itu apa? Super mesh itu terjadi jika misalnya dalam satu rangkaian kayak gini. Ya, ini abain resistornya aja dulu untuk sementara. Nah, ini kan ada 2 loop ya. Anggaplah ini loop 1, terus ini loop 2. Nah, di antara 2 loop ini ada sumber arus. Oke, ini baru kondisi super mesh. Oke. Di sini jelas bukan super mesh, jadi kita langsung aja pakai analisis biasa. Kita mulai dari loop I1. Oke, di loop I1 itu kita pakai KVL, berarti sigma V itu 0.
Nanti kita nyatain V juga I kali R. Sekarang di I1 itu pertama dia kena minus 12 volt, minus 12. Kemudian dia lanjut ke sini ke resistor 3 ohm ini. Berarti nanti tambah 3I1. Kemudian dia lanjut lagi ke 8 ohm, tapi ada I2. Nah, I2 ini arahnya berlawanan. Berarti nanti di 8 ohm ini itu arus yang terjadi di sini adalah I1 minus I2. Karena kita mengikuti arah gerak dari I1 sekarang. Nanti kalau I2, nanti I2-nya yang jadi positif gitu. Itu aja sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita sederhanakan jadi minus 12 tambah 3I1 tambah 8I1 minus 8I2 sama dengan langsung aja 11I1 kurang I2 sama dengan 12. Oke, ini persamaan 1. Sekarang di persamaan kedua kita punya sumber tegangan 2 V0. Nah, di sini V0 itu ada di antara 3 ohm ini ya. Berarti V0 ini kita bisa ganti sama dengan, karena arus yang lewat 3 ohm ini I1, berarti ini kan I1 dikali sama 3 atau sama dengan 3I1. Oke. Nanti kita ganti V0-nya dengan ibarat. Maka dari itu ini bakal jadi 6I1. Oke, tetap kita tulis. Dia kena positif duluan, jadi nanti di KVL-nya itu positif 6I1. Oke, loop I2 sigma V sama dengan 0. I2 lewat 8 ohm ya tadi. Jadi nanti ini 8 ohm kita kali sama sekarang I2 yang positif, I2 minus I1. Kemudian kita kali dengan 6 ohm, I2 doang yang lewat, tambah 6 I2. Kemudian kita lanjut ke bawah, dia kena positif 2 V0 atau sekarang kita ganti dengan 6 I1. Itu sama dengan 0. Simplifikasi 8I2 kurang 8I1 tambah 6I2 tambah 6I1 sama dengan 14I2, kemudian dikurang 2I1 sama dengan 0, bagi 2 ruas berarti 7I2 minus I1 sama dengan 0. Ini persamaan kedua, berarti nanti I1 ini sama dengan 7I2, kita substitusi ke atas. Oke, kesini aja gue ganti tintanya. 7 berarti nanti jadi 77I2 kurang I2 sama dengan 12. 76I2 sama dengan 12. Berarti nanti I2-nya itu 12 bagi 76. Bentar. 12 dibagi 76. Sekitar 0,157 ampere. Dan I1 nanti itu sama dengan, tadi kan I1 7I2 ya. Berarti 0,157 dikali 7 ya sekitar 7 dikali 0,157. Sekitar 1,099 ampere. Semoga nggak salah. Ya, kira-kira gitu. Ini jawabannya. Oke, gue baru notice ada kesalahan di sini ternyata. Gue lupa tulis tulis 8 di I2. Ya begitulah, udah mulai error. Ya harusnya ini 8I2 sama dengan berapa tadi itu? 0 ya. Oh 12. Jadi di sini harusnya 8I2, kita ulang penyelesaiannya. 8I2 sama dengan berapa tadi itu? 12 ya. Berarti 70, bukan 76 tapi ini jadi 69. Ups, 69. Maka I2 dan I1 bukan ini, kita ulang lagi. I2 itu jadi 12 bagi 69 berapa tuh? 12 bagi 69 0,1739. Oke. Ups. 0,1739 ampere. Terus I1-nya itu dikali 7, I2 dikali 7 itu 1,2173 ampere. Nah, ini baru benar. Sorry.
Oke, sekarang kita kerjain super mesh. Nah, kenapa ini super mesh? Karena ada 45 ampere di sini. Jadi nanti kan kita kalau super mesh itu kita bikin loop. Nah, nanti pastinya akan ada loop di sini dan akan ada loop di sini. Jadi 45 ampere ini akan dianggap pengganggu gitu untuk mesh analysis. Sekarang kita ini kan gak ada loopnya ya. Jadi kita bikin loopnya dulu nih. Gimana bikin loopnya? Terserah. Yang penting satu untuk semua. Itu arahnya. Jadi kalau misalnya di sini arahnya gue ikut I0 ya. Arahnya gini. Anggap ini loop 1. Maka arah loop yang lain juga demikian. Counterclockwise. Jadi ini untuk loop 2. Ini untuk loop 3. Oke. Setelah itu kita bikin persamaan untuk si 45 ampere ini. Nah dari sini kelihatan nih I2 kan nanti arah alirnya gini. I3 nanti arah alirnya gini. Berarti kan bertolak belakang kan. Maka I2 kan searah sama 45 ampere, jadi I2 positif. I2 minus I3 sama dengan 45. Ini persamaan super mesh. Oke. Saya bukan persamaan super mesh. Ini akan kita pakai buat persamaan super mesh sebenarnya. Nah, persamaan super mesh sebenarnya itu persamaannya apa? Nah, setelah kita dapat persamaan I2 minus I3 sama dengan 45 ini, sekarang kita anggap 45 ampere ini gak ada. Oke. 45 ampere ini gak ada. Nah, karena 45 ampere ini gak ada, rangkaian ini dia jadi open circuit. Berarti tidak ada arus yang ngalir di sini kan. Jadi Indian ya abaikan aja gitu. Jadi ini abaikan nih. Gak ada apa-apa nih kan. Oke. Nah, berarti nanti super meshnya itu yang gabungan ini, gabungan I2 dan I3 ini. Sekarang kita bikin persamaannya nih. Arah alirnya demikian. Kita mulai dari I3 deh. Jadi KVL gabungannya KVL super mesh minus 180, kita lihat I3 lalu dia ke 4 ohm. Nah di 4 ohm itu dia tabrakan sama I1, jadi berkebalikan I3 minus I1. Kemudian lanjut lagi I2 lewat 1 ohm tapi dia berkebalikan juga dengan I1. Jadi nanti I2 tambah I2 tambah 1 I2 minus I1 ditambah 5 I2 melewati 5 ohm ini semuanya sama dengan 0. Kita simplifikasi nanti minus 180 tambah 4 I2 kurang 4 I1 tambah I2 kurang I1 tambah 5 I2 sama dengan 0. 180 pindah berarti kita lihat dari I1 ini jadi minus 5 I1. Kemudian 4, 5, 10 ya. Tambah 10 I2 sama dengan 180 atau I1 minus ya. Tambah 2 I2 sama dengan bagi 5 berarti 36 ya. Oke. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua ini tinggal kita bikin loop seperti biasa aja gitu. Di loop 1 ini. Jadi di loop 1 ini gua bakal bikin loop yaitu kita mulai dari minus 90 volt. Jadi minus 90 itu gue ganti warnanya deh, sorry. Oke. Minus 90 untuk loop 1. Kemudian dia alir ke 2 ohm. Lalu dia ngalir ke 1 ohm. Lalu dia tabrakan sama loop 2. Jadi tambah I1 minus I2 itu. Lalu dia ke 4 ohm tapi tabrakan lagi sama I3. Jadi plus 4 I1 minus 4 I3 sama dengan 0. Oke. Sekarang gue pastiin dulu apa udah bener atau enggak. Oh iya, my bad. Ini I3 ya. Di atas ini lagi error.
Oke, kita ulang dulu yang di atas. Kadang-kadang kita harus ngecek kayak gini sih. Ini yang bakal terjadi kalau nanti kita tes. Jadi kita harus cek ulang. Kadang-kadang pusing gitu kan. Ini 4 I3 gak kelihatan. 3. Nah, 4 I3 minus 4 I1 tambah I2 minus I1 tambah 5 I2 sama dengan 0. Nah, ini baru benar. Oke. Habis itu berarti di sini nanti jadi minus 5 I1, gue coret aja. Terus tambah 6 I2. Oke. 6 I2 oke. Tambah 4 I3 sama dengan 180. Oke, kita lanjut di bawah. Ini bakal jadi 2, 3, 7. 7 I1 minus I2 minus 4 I3 sama dengan 90. Nah, sekarang gini kan cuma ada 2 persamaan, sementara kita punya 3 variabel yang nggak diketahui kan. Nah, caranya itu kita ambil dari sini, dari persamaan ini. Oke, jadi kalau kita ambil dari persamaan ini, bentar gua scroll ke bawah dikit, izin. Oke, biar scroll ke bawah. Gue ganti apa ya? Kita ganti I2 aja. Atau kita ganti I3 aja. Jadi nanti I3 sama dengan I2 minus 45. Oke? Kita ganti I3. Dia jadi minus 5 I1. Gue ganti tinta aja deh. Gue ini aja dulu. Oke. Minus 5 I1 tambah 6 I2 tambah 4 dikali I2 minus 45 sama 180. Ini jadi minus 5 I1 tambah 6 I2 tambah 4 I2 kurang 180. Oke. Minus 5 I1 64 10 sama dengan 360 atau I1 minus I1 ditambah 2 I2 itu sama dengan 36 bagi 5 itu 7,2 kalau nggak salah. Iya, berarti 772, 72. Oke, ini persamaannya. Kemudian kita ganti di bawah lagi. Kita ganti I3 dengan I2 minus 45. Jadi 7 I1 kurang I2 kurang tadi ini tambah ya 4 I3 ya. Jadi kurang 4 dikali I2 minus 45. Itu nanti jadi 7 I1 minus I2 minus 4 I2 plus 180 sama dengan 90. Oke. Berarti nanti jadi 7 I1 minus 5 I2 sama dengan minus 90. Oke. Udah ada 2 persamaan, 1, 2, kita SPLDV. Persamaan 1 gue kali 7 aja kali ya. Jadi minus 7 I1 tambah 14 I2 sama dengan 72 kali 7. Kalkulator mana ya? Hidup tanpa kalkulator bagai malam tak berbintang suasananya. Jadi 72 kali 7 itu 504. Kadang-kadang kita nggak bisa mikir untuk kali-kali gampang kayak gitu. Terus 7I1 persamaan kedua langsung aja sama dengan minus 90 kita tambah. Berarti 9I2 sama dengan 540 kurang 90 itu kayaknya 414 ya. Gak percaya, kita uji di kalkulator. Ya 414. 414 maka I2 sekian, I1 sekian, I3 sekian. Kita uji. 414 bagi 9 itu 46 ampere. Terus I1 itu kita cari persamaan yang gampang ini aja kali ya. Ini ya I1. Berarti nanti I1 itu jadi 2I2 minus 72. Oke. Berarti 46 kali 2 minus 72. 20 ampere. Terus kita ambil dari persamaan atas nih I2 minus I3 sama 45. Berarti I3 itu kan I2 minus 45. Berarti I3 itu 2 minus 45 ya 1 ampere.
Oke, tinggal kita cari I0. I0 ini kan arus yang lewat 1 ohm ini nih. Berarti tinggal I1 minus I2 ya. I0 sama dengan I1 minus I2 ya, sama dengan 20 minus 46. Berarti minus 26 ampere. Berarti I0 ini arahnya sebenarnya ke sini. Sales. Oke, sekarang kita masuk di transformasi sumber. Soalnya ini kita mau bikin supaya sirkuit ini bentuknya itu cuman punya satu sumber tegangan yang seri dengan satu buah resistor. Berarti kita cari tegangan sama resistor ekuivalen dari semua rangkaian ini. Oke. Sekarang pengubahannya itu gimana? Kalau misalnya kita punya sebuah sumber tegangan V, lalu ada resistor R yang seri, kita ubah ke sumber arus itu, maka resistornya jadi paralel. Jadi dia kayak gini. Polaritasnya ikut V, jadi kalau ini plus minus kayak gini, maka sumber arusnya akan ke atas. Tapi kalau kebalik ya sebaliknya gitu. Ini sumber arus I katakanlah, lalu resistornya itu paralel R. Maka untuk nyari I-nya ya gampang, V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Oke, dan sebaliknya gitu. Ini vice versa. Sekarang bagaimana caranya, tekniknya gitu, kita mau bikin apa nih sama rangkaian kayak gini. Nah, paling taktik yang bisa kita pakai adalah kita bikin supaya arus itu bisa dijumlahin. Dan si resistor ini bisa diekuivalenin. Jadi paling gampang kita bikin supaya ini jadi sumber arus sama resistor yang paralel aja gitu. Berarti 3 ampere sama 10 ohm ini ya tetap aja, biarin aja kayak gitu. Sekarang kita mau ubah ini. Oke, gue tuh gambar ulang nih. 3 ampere paralel sama 10 ohm. Oke. Sekarang gue mau ubah 12 volt sama 20 ohm ini paralel jadi kayak gini. Nah, caranya gimana ya, balik lagi ke rumus tadi. Tadi kan V sama dengan IR, maka I sama dengan V kali R, maka V-nya 12 per 20 untuk yang pertama. 12 per 20 itu kan 6 per 10, berarti 0,6 ampere. Oke. Berarti gua ubah, gua taruh di sini polaritasnya gitu, jadi atas 0,6 ampere, kemudian ada resistor yang paralel. Resistornya tadi itu 20 ohm. Kemudian yang kedua, nanti ada arus lagi di sini. Ini kan nanti gampang aja ya. 16 per 40. Ini 16 volt per 40 ohm. Berarti 8 per 20, 4 per 10, 0,4 ampere. Dia arahnya ke atas 0,4 ampere. Arahnya lihat dari ini polaritasnya gimana. Kemudian resistornya tetap 40 ohm tapi paralel. Oke. Nah, udah kayak gini nih. Tinggal kita mainkan aja, kita ekuivalenin. Nah, arus ini kalau paralel ya tinggal dijumlah aja gitu kan. Kayak ini kan nanti arahnya ke sini, arahnya ke sini. Tinggal dijumlahin aja arus ekuivalennya berapa. Ini kan 3 tambah 0,6 tambah 0,4. Berarti itu 4 ampere ya. Sekarang kita bikin ke atas 0,4 ampere. Nah, sekarang resistor ekuivalennya ini gimana? Kita cari resistor ekuivalen sekarang. Ini kan 10, 20 sama 40 paralel ya. Ya udah 10 paralel 20 paralel 40. Berarti kita bikin 10 par 20 duluan. Berarti 200 per 30. Kemudian ini 20 per 3. Kemudian 20 per 3 ini kita paralel sama 40. Berarti 20 40 per 3 dikali 60 ya. Berarti berapa tuh, 800 per 180 habis berarti 80 per 18 itu berapa ya, 80 bagi 18 sekitar 5, kayaknya ini 4,4. Oke. 4,4 sekian. Oke. Gua double check lagi biar nggak salah. Oh ya, salah hitung. Ini entah salahnya di mana, tapi harusnya bukan 4,4. My bad. Udah mulai nggak fokus.
Ini nanti hasilnya sekitar 5,71 ohm. Oke, tinggal kita ubah aja jadi voltage. Tinggal I kali R aja ya. Resistornya kan tetap 5,71 ohm. Nah, ini rangkaian yang kita cari. Tinggal cari V aja. V kan ini kali ini hasilnya adalah 2,28 volt. Oke, ini jawabannya. Oke, tadi kita udah bahas sedikit tentang transformasi sumber. Sekarang kita coba aplikasiin di sini. Tujuan kita adalah nyari si Vx. Oke, sekarang kita mungkin bingung gitu, kayak kita mau apain nih yang kayak gini nih, kayak membingungkan gitu kan. Nah, kuncinya itu kita lihat kalau di sini itu dua barang yang paralel ini satu node. Oke, berarti gue bisa ubah rangkaiannya jadi kayak gini. Jadi ini plus minus. Gue nggak tulis tegangannya dulu, apa itu resistor apa. Gue langsung tulis aja kayak gini. Jadi nanti dia pisah di sini. Ups, lupa. Bentar. Oke. Di sini ada resistor. Ya, 10 ohm itu. Nah, kita bisa pisah di sini nih. Oke. Ini kan satu node ya. Jadi kita pisahnya kayak gini. Nah, sekarang udah jelas kan gitu. Nih. Nah, gitu deh. Biar lebih gampang. Ini kan 40 volt, 8 ohm. Ini plus minus Vx ya. Terus 3 ampere. Terus 10 ohm. 10 ohm. 2 Vx. Oke. Sekarang kita transform yang ini nanti, yang ini sama ini gitu, kita ubah biar jadi tegangan yang seri sama resistor. Gunanya apa? Nanti kita pakai loop biar kita tahu Vx-nya berapa gitu. Oke, jadi nanti rangkaiannya berubah. Jadi di sini kan yang pertama ini kan berarti kalau kita ubah ke tegangannya seri sama resistor, kita harus tahu tegangannya berapa. Ya udah, V sama dengan I kali R. Berarti kan 3 kali 10, 30 volt. Di sini V sama dengan I kali R kayak biasa. I-nya ini kan 2 Vx ya, dikali R berarti nanti hasilnya adalah 20 Vx. Nah, sekarang Vx ini kita gantinya gimana? Kita lihat di sini. Vx itu kan kalau misalnya ada arus gini kan, anggaplah ini arus I. Arus I ini kalau ngalir di Vx, arus ini kalau ngalir di 8 ohm, berarti kan dia akan menimbulkan beda potensial di sini kan. Jadi nanti karena Vx itu sama dengan I kali R berarti 8I. Berarti kita ganti aja di sini Vx-nya 8I, berarti nanti di sini 180I. Oke? Si V ini gua taruh ini V1, ini V2 deh. Biar nggak bingung. Oke. Sekarang kita ubah rangkaiannya. Nanti rangkaiannya jadi kayak gini. Plus minus 40. Terus di sini 8 ohm. Yang ini udah berubah jadi kayak gini. Jadi terserah mau taruh voltage-nya di belakang, depan terserah. Gue taruh di belakang aja. 10 ohm. Terus di sini berubah jadi tegangan, polaritasnya gimana? Kita ikut arrow-nya ke kanan, berarti di sini juga minus plus ya, ke arah kanan gitu. 30 volt, kemudian ke bawah sini ini sekarang berubah jadi resistor 10 ohm. Kemudian ada sumber tegangan ya. Ini masih dependen sama arus, jadi tetap simbolnya seperti ini, cuman polaritasnya nanti kayak gini, plus minus. V berapa tuh? Vx-nya 8i, berarti V2-nya 180i. Oke, ini aja. Nah, kita terapin nih loop, taruhlah loop kayak gini. Terus di sini ngalir arus itu, si I itu. Ya udah, kita pakai KVL, berarti sigma V itu 0. Mulai dari minus 40 tambah, ini resistor kan semua yang ngalir kan arus I, jadi langsung aja 8 tambah 10 tambah 10 dikali I. Kemudian kita tambah, kita kurang ya 30, kemudian kita tambah 180 I.
Hasilnya itu semuanya 0. Oke, ini kan 28, jadi minus 40 plus 28 itu kan minus 12. Sorry, hampir aja salah. Bentar. Oke, jadi tetap minus 40 tambah 28i kurang 30 plus 180i sama dengan 0. Berarti nanti jadi 208i sama dengan 70, maka i itu sekitar, kalkulator lagi, 70 bagi 208. I itu sekitar 0,336 ampere. Ya. Sekitar ya. Nanti hasilnya lihat aja di kalkulator. Nah, sisa kita nyari Vx. Vx kan Vx kan 8i ya. Berarti Vx sama dengan 8i. Berarti 8 kali hasil I itu. Nanti hasilnya adalah sekitar 2,69 volt. Selesai. Sebelumnya mohon maaf saudara-saudara. Lagi-lagi terjadi kesalahan teknis. Di sini harusnya bukan 180i tapi 160i. Oke. Ini jadi 160i, maka di sini harusnya 188i. Maka i bukan ini. Ya begitulah, kerja aja jam 11 malam. 70 bagi 188 itu 0,3723. Berarti 0,327 aja. Atau 0,327. 0,327 ampere. Maka di sini bukan 2,69. Ini harusnya 2,978 volt. Well, nggak beda jauh juga sih. But who knows gitu. Eksak lebih baik. Sorry again. Oke, tiba kita di Thevenin. Ya, ini soalnya itu cuma nanya Thevenin teorem, kita cari fenol. Oke. Fenol itu si tegangan di resistor ini. Nah, resistor ini sendiri adalah beban. Jadi gue bisa lepas beban ini. Anggap ini terminal A, ini terminal B. Oke. Kita lupakan dulu si beban ini untuk sementara. Jadi gue hapus dulu nih. Gimana cara hapusnya sih? Oke. Udah dihapus nih kan. Nah, kita balik lagi ke situ. Sekarang kita mau pakai Thevenin kan. Berarti yang kita butuh itu adalah RTH atau resistor Thevenin dan VTH, tegangan Thevenin. Oke. Gimana cara kita nyari RTH? Ya, gampang aja. Pertama, kita lepas sumber independen. Ini sumber independen, ini sumber independen. Kita lepas nih, oke? Again, kita hapus lagi. Nah, kita hapus nih. Nah, kalau si arus 3 ampere yang lagi gua hapus ini, gua hilangin, ini rangkaiannya jadi open circuit, oke? Ini jadi open circuit. Otomatis gua harus hapus ini juga. Jadi nanti dia kayak gini. Nah, hilang gitu kan. Sementara untuk tegangan 12 volt ini, kalau gua hapus, dia bakal jadi short circuit, berarti nggak ada tegangan di situ. Jadi tetap ada kelanjutannya lah, katakan gitu. Oke. Gua kasih biru deh. Nah, gitu. Sekarang rangkaiannya kayak gini ya, cari Thevenin gampang, kita hitung aja ekuivalensi. Atau kalau kan di sini gua tulis nih, kita bisa pasang sumber tes opsional. Nah, nanti kita lihat kalau kita pasang sumber tes itu cara kerjanya gimana. Tapi kita lihat dulu nih. Ini kan seri ya, jadi ini jadi 20 ohm. Kemudian si 20 ohm ini bakal paralel sama 5 ohm. Berarti 20 paralel 5, 100 per 25. Berarti itu 4 ohm ya. Ini nanti jadi 4 ohm. Oke, gua taruh di sini deh. Set. 4 ohm. Oke, hilang nih. Nah, sisa seri sama 1 ohm ya berarti ditambah aja dong. Berarti R Theveninnya itu sama dengan 5 ohm.
karena R equivalent ya, R equivalent AB. Oke. Ini R Theveninnya. 4 tambah 1, 5. Oke. Gimana kalau kita pakai sumber tes yang opsional itu? Oke, kita coba deh. Siapa tahu berguna gitu kan. Gua kembaliin dulu barang-barang. Oke, gua hapus lagi. Masih tetap sama, gua hapus ini. Terus gue sambung lagi karena dia short circuit. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai sumber tes itu gimana. Misal di load ini gue ganti sama sumber tegangan. Oke, gue ganti sama sumber tegangan. Taruhlah plus minus gini. Kita kasih 1 volt aja standar. Berarti nanti harusnya kan ngalir ke sini nih. Oke, ke node A gitu. Nanti dia ngalir, nyebar apa segala macam. Katakanlah gitu. Nah, kalau kita pakai loop ya, kalau kita pakai loop nih, karena tujuan kita adalah kita mau nyari arus ini nih ceritanya. Kita pakai loop nih, ya udah loop 1, loop 2. Oke, kita pakai loop 1 nih. 1 KVL misal I tambah 5 dikali I1 minus I2 terus minus 1 volt sama dengan 0. Berarti ini I1 ya by the way. Terus berarti nanti kan 6I1 minus I2 5I2 sama dengan 1 gitu. Ini persamaan 1 nih. Terus kita lihat persamaan 2. Di loop 2 ya gampang aja, 5I2 minus 5I1. Oke. Tambah 4 tambah 16 20 I2 sama dengan 0. Berarti minus 5I1 tambah 25 I2 sama dengan 0. Di sini kan kalau gua pindah ruas, berarti 6I1 sama dengan tambah 1 ya. Kurang 1 sama dengan 5I2. Kalau gua kali 2 ruas sama 5, nanti dapat 25I2 sama dengan 30I1 minus 5. Oke, kita ganti nih. Minus 5I1 plus 30I1 minus 5 0. Oke. Berarti 25I1 itu 5 ya 5. Terus I1 berarti 5 per 25 1 per 5 ampere 0,2. Nah, I1 ini kan si I ini ya, si I yang gerak ke node A ini kan, berarti arus ini kan si I ini sama dengan 0,2 ampere gitu. Tinggal kita cari tahu resistornya berapa. Kita tahu kan kalau V itu sama dengan I kali R. Oke, V itu I kali R, maka R-nya itu sama dengan V per I. V tadi 1, terus kita dapatnya itu 0,2. Dapat deh 5 ohm gitu. Terserah. Kalau kalian mau pakai sumber tes terserah. Itu biasanya berguna kalau ada sumber dependent ya, sumber tak bebas. Itu biasanya berguna tuh kita pasang sumber tes. Tapi kalau misalnya kalian bisa equivalenin langsung aja gitu. Oke. Sekarang RTH udah dapat nih, RTH-nya 5 ohm ya. Gua hapus ini ya. Izin. Langsung aja nih pakai penghapus. Biasanya kalau kita kerja RL itu kayak apa ya, gue sendiri udah rasa gitu kayak sering banget salah hitung, walaupun kayak caranya udah bener apa segala macam. Buktinya tadi di beberapa soal gue selalu aja salah hitung. Jadi ya konsentrasi itu perlu. Like mungkin kadang-kadang kita expect ya kayak ya udah kerja aja, yang penting caranya bener. Oke. Sekarang gimana caranya kita ngitung VTH? Sebenarnya ngitung VTH juga gampang gitu. Kayak bedanya kita bakal butuh semua hal ini gitu kan. Kita kembaliin lagi. Oke, kita kembaliin dulu. Oke, udah kembali. Sekarang kita butuh semua sumber ini kembali ya. Sekarang gue tetap pasang terminal AB. Terus tetap ini bebannya gue lepas dulu. Kerjaan banyak kayak gini ya. Beban lepas. Sekarang kita harus equivalenin, oke? Si VTH ini
sama dengan V equivalent. Oke, ini yang kita mau cari. Ini yang kita mau cari. Jadi gimana caranya? Ya kita coba simplifikasi lah. Siapa tahu berhasil, gitu kan? Pertama kita definisiin dulu VTVN itu yang mana. VTVN itu kan V equivalent ya. Berarti tegangan yang ada di sini. Oke, katakanlah ini sebuah rangkaian kompleks bakal sama dengan tegangan pada terminal ini. Pokoknya apapun yang ada di garis kuning ini. Nah, si B ini kalau misalnya kita taruh jadi ground, maka VTH itu, si VTH yang sama dengan V equivalent itu sama dengan VPA. Kenapa? Karena VB 0, gitu kan? Perbedaan antara A dan B ini kan sama aja dengan tegangan yang ada di samping kiri ini. Kenapa? Karena sifatnya paralel gitu kan. Dan kalau di rangkaian itu ada komponen yang paralel, maka tegangannya akan sama. Gitu kan? Oke, kita udah definisiin si VTH ini sama dengan VA. Sekarang kita kerjakan VA ini gimana caranya. Oke, kita pakai transformasi sumber aja. Jadi ini 3 sama 16 ohm ini kita bisa ubah jadi sumber tegangan yang seri sama resistor. Berarti nanti dia jadi 3 kali 16 48 ohm 48 volt, sorry. Kemudian seri 16, terus dia seri lagi sama 4, terus ini paralel sama 5, seri sama 12 volt gini. Kemudian ada sisanya 1 ohm. Oke. Nah, ini kan langsung ke A, ini ke B gitu. Sekarang kita mau cari yang namanya VTVN. Bentar, gue hapus dulu. Ini gue langsung seriin aja jadi 20. Oke. 20. Nah, kita gampangnya itu kita tinggal simplifikasi lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai node analysis juga jadi. Kita pakai node analysis nih. Kita misalnya taruh di sini node A karena tegangannya sama aja gitu. Misalkan ini 12 ya. Jadi gua anggap ke sini, terus gua anggap ke sini. Jadi di A in sama dengan out. Ini at A by the way. In sama dengan out, yang masuk itu kan dari 12 ke ini kan 12 ke VA. Jadi 12 minus VA per 5 itu sama dengan VA minus 48 per 20. Nah, ini udah cukup sih, kita langsung solve aja gitu. Ini bakal jadi 4, berarti astagfirullahaladzim. 48 minus 4 VA sama dengan VA minus 48. Berarti nanti 96 sama dengan 5 VA. Maka VA ini adalah, bagi deh, 96 bagi 5. 19,2 volt. Oke. Tadi VA sama dengan VTH, berarti ini VTH-nya. Sales. Sekarang kita gambar rangkaian ekuivalennya. Jadi ini plus minus VTH 19,2 volt. Kemudian RTH-nya 5 ohm. Kemudian terminal AB. Nah, di terminal AB itu tadi kan ada ini ya, tegangan sama resistor kalau nggak salah. Coba gua hapus, kita kembalikan. Nah, itu dia. Jadi di situ kan ada 10 ohm ya. 10 ohm. Nah, kita mau nyari tegangan V0 karena tegangan V0 ini kan tegangan di 10 ohm ini. Ya gampang, kita pakai yang namanya voltage divider aja. Jadi yang kita cari ini 10 ohm, berarti nanti V di 10 ohm sama dengan 10 ohm itu dibagi dengan total resistor, berarti 15, terus kita kali ya sama tegangan 19,2. Nanti itu kan jadi 2/3 dari 19,2. Hasilnya adalah 0,2 kali 2 bagi 3. 12,8 volt. Tada. Oke, ini latihan aja nih. Sekarang kita cari Thevenin ya. Thevenin equivalent. Nah, apa langkah-langkahnya? Coba nanti kita kerjain sambil kita ngingat-ngingat. Yang pertama, kita nyari RTH. Terserah mau cari VTH duluan atau mau cari RTH duluan. I prefer to try to find out RTH, the resistance of the Thevenin equivalent resistance first. Jadi yang pertama itu kita nolin semua
sumber yang independen. Nah, imbasnya apa? Kalau yang kita nolin itu sumber arus, hasilnya itu dia bakal jadi open circuit. Berarti nggak ada arus yang ngalir. Kalau dia sumber tegangan, maka dia akan jadi closed circuit gitu. Sekarang kita lihat di sini. Berarti ini yang kita nolin kan. Yang pertama 3 ampere ini kita nolin, berarti dia akan jadi open circuit. Nah, karena dia jadi open circuit, arus itu nggak ngalir. Ya udah, hilang semua ini. Mau dia ada resistor atau apa, pokoknya kalau itu udah hilang, semuanya nggak ada guna gitu. Yang kedua, 24 volt ini kan tegangan. Kalau di nolin ya dia jadi closed circuit. Nih, closed circuit atau short circuit ya. Nah, udahlah, istilah doang. Nih, oke. Sekarang kita cari tahu R equivalentnya. Seri jadi 20 ohm, 20 ohm paralel sama 5 ohm itu nanti dia jadi 4 ohm. Tadi kita udah coba di nomor sebelumnya kan. Terus 4 ohm sama 16 dia jadi 20. Nah, ini R Thevenin-nya. Gua tulis deh R Thevenin 20 ohm. Oke, udah ada R Thevenin. Yang kita perlukan sekarang adalah V Thevenin. Gua hapus dulu. Kembaliin lagi. Nah, sekarang kita cari R Thevenin itu gimana ya? Kita ekuivalenin lagi kayak tadi. Nah, sekarang kita nggak cabut gitu. Kita akan analisis sendiri. Gimana caranya ya? Oke, kita pertama definisiin dulu V Thevenin itu yang mana. Ini kan V Thevenin ya. Nah, ini kan ground. Berarti nanti V Thevenin sama dengan VA. Nih, oke. Berarti kita analisis node. Terserah mau analisis node, mau analisis mesh, ya terserah aja, santai. Nah, mungkin biar mempermudah, kita pakai analisis node aja. Jadi ini node tetap VA. Terus anggap di VA atau tambah lagi deh. Kita tambah node VB. Boleh. Terus kita tambah node VC. Oke. Sekarang di VA ada arus keluar ke arah 3 ampere ini, terus ada arus ke VB lah, katakanlah gitu. Jadi at A in sama dengan out. Gak ada yang masuk, berarti semua keluar. Out sama dengan in sama dengan 0. Outnya itu 3 tambah VA min VB per 16 sama dengan 0. Berarti nanti VA min VB adalah minus 48. Ini 1. Terus kita lihat di node B. Gampang aja nih. At B in sama dengan out. Tadi innya itu kan dari VA ke VB ya. Jadi VA min VB per 16. Terus ini ke bawah, ya anggap ini keluar. Berarti nanti itu jadi out. VB ke ground berarti VB. Terus dia lewat 5 ohm. Kita tambah lagi VB ke VC, dia lewat 10 ohm. VB min VC per 10 ohm. Oke. Kita simplifikasi sekarang. 2 ruas kita kali berapa ya? 16, 5, 80 aja deh. Kita kali 80 berarti 5 VA minus 5 VB. 80 bagi 16, 5 kan? Sama dengan 16 VB. Kebalikannya 80 bagi 5, 16. Tambah 8 VB minus 8 VC. Oke. Berarti ini bakal jadi 24 minus 5 minus 24 minus 5 minus 29. 5 VA minus 29 VB plus 8 VC sama dengan 0. Ini persamaan 2. Kita lihat persamaan 3 di node C. In sama dengan out. Yang masuk itu ada 3 ampere. Kita tambah dengan VB min VC per 10. Terus anggap dia ke bawah sama dengan out itu VC minus 24 per 10. Kali 10, 30 tambah VB min VC sama dengan
VC min 24 berarti nanti kita ubah 2 VC min atau min 2 VB, astaga, min VB aja. Nah, min VB plus 2 VC plus 2 VC sama dengan 54. Oke. Sekarang kita SPL. Ya, memang SPL ini langkah terumit kayaknya. Gue pakai kalkulator aja. Yang penting kalian nanti SPL aja. Oke, gue pakai kalkulator nih. Persamaan 3 variabel. Yang pertama itu VA min VB berarti 1 min 1 0 minus 48. Lanjut. Yang kedua 5 min 29 8 0. Oke, lanjut. Minus 1 2 0 ya. 0 minus 1 2. Itu 54. Oke. Didapat nanti VA ini minus 49,2 volt. Terus VB ini minus 1,2 volt. Terus VC ini sama dengan 26,4 volt. Nah, yang kita peduli ini cuma VTH, berarti ini VTH-nya minus 49,2 volt. Berarti polaritasnya terbalik gitu. Tinggal kita gambar ekuivalennya. Nah, gini kan. Kita balik plus minus plus 49,2. Terus di sini ada resistor RTH 20 ohm. Terus di sini A, di sini B. Selesai. Oke, kita lanjut di Norton. Norton itu by the way ya sama aja kayak Thevenin, cuman Norton ini arus. Jadi I Norton itu nanti ya sama aja. V Thevenin dibagi R Thevenin. Oke, ini aja hubungannya. Tapi karena di sini kita diminta untuk pakai Norton, teorema Norton, ya udah kita pakai Norton aja. Tapi bisa kita pakai Thevenin juga. Jadi sama aja. Oke. Norton itu gimana? Kalau biasanya Thevenin itu kita buat yang ini sama ini jadi terminal. Nah, di Norton kita buatnya jadi closed circuit. Oke. Gunanya apa? Kita mau nyari arus ekuivalen, ya sama aja gitu. Jadi kalau gue short circuit nanti dia kayak gini gitu. Terus nanti ada IN. Nah, kita nyarinya gimana ya? Gampangnya kita pakai node analysis aja. Bisa pakai mesh terserah, tapi gue lebih suka pakai ini node analysis. Ya, anggap ini node 1, ini node 2. Jadi add 1 seperti biasa, in sama dengan out. Kita pakai yang gampang-gampang aja. Ini ke ground, by the way ini ke groundnya. Ini ke ground, ini ke kanan. Atau mau ke kiri juga terserah. Jadi gak ada yang keluar gitu, gak ada yang masuk, jadi sisanya keluar aja. Out sama dengan in. Berarti V1 ke ground per 12K. Maksudnya kali 10 pangkat 3. Kemudian ditambah V1 lagi ke ground. Oh sorry, lupa. Belum apa-apa, udah lupa lagi. V1 kurang 36. Jadi V1 min 36 per 12K. Terus ditambah V1 per 24 karena dia ke ground. Ditambah lagi V1 min V2 per 2K. Ini K sama dengan 0. K hilang. Kali 24 berarti 2V1 min 72. Ditambah V1 ditambah 12V1 min 12V2 sama dengan 0. Berarti nanti persamaannya jadi ini keluar jadi 72. Kemudian 2, 3, 15. 15V1 minus 12V2 sama dengan 72. Atau bagi 3, 5V1 minus 4V2 sama dengan 24. Oke, 1. Add 2, not 2, in sama dengan out.
yang in tadi V1 min V2 per 2K. Oke, sekarang kita lihat ini out 3 mA atau 3 per K, 3 per 10 pangkat 3. Kemudian ini ke ground ya, arahnya ke ground. Jadi outnya itu 3 per K ditambah, gue tulis saja 10 pangkat 3 gitu ya. 3 per K ditambah V2 ke ground per 10K. K. Nanti jadinya kali 10 berarti 5V1 min 5V2 sama dengan 30 ditambah V2. Itu aja ya. Ntar gue lihat dulu. 2, oke. 1, 12. Oke. Berarti nanti jadi 5V1 min 6V2 ya. Sama dengan 30. Nah, kita masukin yang persamaan ini ke sini. Ini 2. 5V1 min 4V2 sama dengan 24. Kita kurang. Habis minus 2 sama dengan 6. Berarti V2 nya min 3 volt. Oke. V2 nya min 3 volt. Ntar kita lihat lagi. Terus V1 nya itu tadi berapa ya? Ini pakai ini aja deh. Berarti V1 sama dengan 24 kurang 4 V2 per 5. Min 3 berarti tambah 12 ya. 36 per 5 sama dengan berapa tuh? 7,2 ya. 36 bagi 5. Kadang-kadang gue nggak percaya kalau gue yang hitung sendiri. Harusnya 3 ya, 7,2 volt. Nah, udah dapat nih. Sekarang inorton itu yang mana? Inorton itu ya arus kuning yang melewati 10 kilo ohm ini gitu. Jadi inorton sama dengan itu kan V2 ya. V2 dibagi 10 kali 10 pangkat 3. Berarti minus 3 per 10 pangkat 4 atau minus 3 kali 10 pangkat minus 4 ampere. Berarti itu berapa ya? Minus 0,3 kali 10 pangkat minus 3 ampere atau minus 0,3 mili ampere. Oke, I Nortonnya udah dapat nih. Sekarang kita lanjut cari RTH. Nah, RTH gue hapus dulu. Gue taruh aja di sini. I Norton sudah dapat minus 0,3 mili ampere atau minus 0,3 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Oke. Sekarang gue hapus dulu. Gue mau nyari RTH-nya ini gimana ya? Oh iya, oke. Di sini aja. Kecil-kecil aja. Nah, RTH itu gimana ya? Ingat-ingat aja. RTH itu prosedurnya ya. Pertama kita nolkan yang independen, sumber independen, berarti ini jadi 0. Ya, ini jadi closed circuit. Oke. Seret. Kemudian ini 0, ini jadi open circuit. Oke. By the way, oke. Aku hapus ini juga sih, inorton ini. Nah, terus by the way gue kayak kembaliin ke kondisi semula lah. Gue nggak butuh note ini lagi, udah nggak penting. Oke. Sekarang kita lihat nih, ini kan load ya, masih load ya. Jadi ini masih open circuit ya, kayak biasa ya. Kita cari RTH itu ya, ini jadi open circuit, loadnya dilepas. Oke. Nah, tinggal kita nyari, kalau udah kayak gini kan, ini kan arusnya nggak ada yang ngalir di sini kan. Ya udah, ini berarti ini seri. Ini seri, ya udah berarti jadi 12 kilo ohm. Nah, berarti 12 kilo ohm kita kalau bikin kan nanti dia kesannya kayak apa namanya, paralel gitu ya. Paralel sama 24 gitu. Jadi karena dia satu note gitu kan. Jadi itu nanti R
Thevenin atau R Norton sama aja. Itu bakal jadi 12 kilo ohm ditambah dengan 24 kilo ohm paralel sama 12 kilo ohm. Berarti taruhlah 12K tambah berarti 24K kali 12K per 36K. Gua bikin dulu bentar. Berarti 12.000 kali dalam kurung 24.000 kali 12.000 bagi 36.000. Itu 96 juta. Banyak juga. Berarti R Thevenin-nya itu 96.000 kilo ohm. Benerkah? Kadang-kadang gue nggak percaya juga sih. Bentar. 12.000. Oh sorry ya. Pantesan. Kenapa gue klik kali ya? Bingung. Harusnya ini 20 kilo ohm. Baru bener. Resistor besar amat. Nah. 20 kilo ohm. Oke. Ini RTH udah dapat, kemudian tadi Inorton udah dapat, berarti kita bisa gambar yang ekuivalen gitu kan. Jadi kalau VTVN ini itu sumber arus, ya Inorton ya sumber tegangan. Kebalik. Kalau VTVN ini itu sumber tegangan, maka Inorton itu sumber arus. Kok bisa terbalik ya? Tadi Inorton minus 0,3 mA. Kemudian kalau dia sumber arus berarti si RTvenin ini paralel dong. 20 kilo ohm. Terus tadi di sini ada load. Nah, loadnya tadi itu berapa? Loadnya tadi itu 1 kilo ohm kan? 1 kilo ohm. Nah, tinggal gimana caranya kita nyari V0 gitu kan? Ini kan V0. Nah, kalau kalian tahu ya, kalau nyari V0 itu kan tegangan kalau paralel itu kan sama ya. Berarti tegangan di sini juga V0. Berarti kita paralelin aja dulu. 20 paralel 1 kan. 20K 1K. Berarti berapa lagi nih? 20.000 kali 1.000 bagi sama 21.000. Itu sekitar 20.000 bagi 21. Berarti nanti ini minus 0,3 mA, kemudian di sini resistornya jadi 20.000 bagi 21 ohm. Nah, tinggal kita nyari V0. V0 itu kan ya tinggal kita kali I sama R ini aja kan. Jadi V0 itu si minus 0,3 kali 10 pangkat minus 3 kita kali sama 20.000 bagi 21. Maka nanti hasilnya adalah minus 0,3 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah minus 0,285714 bla 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 volt. Selesai. Oke, kita masuk di maksimum power transfer. Sekarang kita mau nentuin R biar ada maksimum power transfer. Berarti kalau dia mau kayak gitu, R ini harus sama dengan R Thevenin. Terus P max-nya itu, power transfer maksimumnya itu VTH kuadrat dibagi 4 dikali RTH. Oke. Sekarang kita mulai. Pertama, R ini kita lepas, dia jadi open circuit seperti ini. Taruhlah ini node A, taruhlah ini node B. Oke, sekarang kita mau nyari tahu VTH itu RTH gimana. Kondisinya itu kita nolkan semua yang independen. Ini independen, jadi dia bakal jadi short circuit. Ini juga short circuit. Ini juga short circuit gitu. Oke. 1 2. Terus yang 6 ampere ini jadi open circuit. Berarti semuanya ini dihapus. Sisanya ya kita lihat di situ tinggal resistor doang. Berarti kita kita cari ekuivalennya aja dapat di RTH.
RTH ini kan nanti 3 sama 5 ini seri, berarti 8 ohm, terus kita paralelin nama 2 ohm ini. Berarti 16 per 10, 1,6 ohm. Oke, udah dapat RTH. Sekarang kita balik ke situasi awal. Oke, sekarang kita mau nyari VA sama VB gitu kan. Nanti dapat VTH nih, VTH. Sekarang kita nyari VA. Taruh ground. Kita lihat di A, in sama dengan out. Jadi VA min 20 per 3, kalian udah tahu not analisis kan, langsung aja gitu. Ini terus ini. Oke. Terus kita tambah, ini out semua ya, tambah dengan VA minus, ketemu minus duluan jadi minus 10 dikurang VB per 2 sama dengan 0 kali 6, 2 VA min 40 ditambah 3 VA plus 30 minus 3 VB 0, maka bingung. Bentar. 5 VA minus 3 VB itu sama dengan 10 ya. 10. Oke. Ini 1 add B in sama dengan out. Tadi ada yang out tadi itu jadi in, jadi VA minus, langsung aja plus 10 minus VB per 2 sama dengan 6 karena dia keluar gitu. Nih keluar, tadi masuk. Terus ini ke ground. Terserah mau bikin gimana, sama aja. Terus kita tambah dengan VB ke ground per 5. Itu dikali 10 berarti 5 VA tambah 50 kurang 5 VB sama dengan 60 plus 2 VB. Oke. Berarti nanti jadi 5 VA minus 7 VB sama dengan 10 lagi 2. Oke. Sekarang kita tinggal cari tahu aja nih. 5 VA 7 VB, 5 VA 3 VB 10, 5 VA 7 VB 10 kurang habis. Berarti nanti VB nya ya 0 gitu kan. Maka VB 0, maka 5 VA sama dengan 10, VA sama dengan 2 volt. Maka si VThevenin ini adalah VA min VB, difference-nya kan berarti sama dengan 2 volt. Oke, kita udah dapat VTH 2 volt. Nah, RTH tadi udah dapat 1,6. Berarti si P max ini tinggal kita substitusi. VTH tadi kan 2 kuadrat. 2 dikuadratkan sekarang, terus dibagi 4 dikali RTH-nya tadi 1,6. Berarti 4 per 4 tadi 1,6. Bisa sama dengan 1 per 1,6. Berapa tuh? 1 bagi 1,6, 0,625 kayaknya. Ya, 0,625 watt. Ini jawabannya. Oke, lanjut di op-amp. Nah, ini inverting op-amp. Kita ambil satu contoh aja karena keterbatasan waktu. Intinya cari V0, oke? Si output ini. Ini kan inverting op-amp. Nah, kalau op-amp itu sifatnya V di ini anggap V1 sama dengan V di sini V2. V2 ini kelihatan kalau dia ini kan sama dengan 1 volt ya. Kelihatan di situ. Jadi nanti si V1 ini juga 1 volt. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita pakai not V1 ini buat nentuin si V0. Nah, kita pakai konsesi arus aja, jadi anggaplah semua ini mau ke ground gitu. Jadi ini ke ground, terus dari plus ke ground berarti dia arahnya ke sini. Ya gitu, mau balik juga nggak apa-apa, nanti sama aja hasilnya. Intinya konsisten, oke. Berarti nanti at V1, gue nggak tulis sama out lagi karena nanti ini semua out sama dengan 0.
Sorry, in sama dengan out, breath. Tulis aja ya. Oke, in sama dengan out. In-nya itu V0 minus V1 per 10 K. Terus out-nya itu V1 minus 3 per 4K. K hapus. Tadi V1 itu kan ini ya, 1 ya. Jadi V0 min 1 per 10 sama dengan V1 minus 3. Berarti minus 2. Minus 2 per 4 minus 1 per 2. Oke. Maka V0 min 1 sama dengan minus 5. Maka V0 sama dengan minus 4 volt. Selesai. Gampang kan? Oke, nomor terakhir. Ini kapasitor induktor. Kita diminta nyari energi yang tersimpan. Bla bla bla. Oke, kalau ini kan kondisinya DC, direct current. Jadi kalau DC, si kapasitor itu berubah jadi open circuit. Terus si L atau induktor itu berubah jadi short circuit. Berarti kalau gue ganti, gue simpan dulu infonya by the way. L-nya 0,5 Henry, terus C-nya itu 2 Farad. Lalu gue mulai ganti ya. Ini jadi open, ini jadi close. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita mau nyari IL nih ya. Ada yang nggak tahu nih. Biar kita bisa nyari energi di L. Energi di L itu kan setengah dikali IL dikali L kuadrat. Atau kebalik ya. Oh, kebalik. Bukan LIL, kebalik. L dikali IL kuadrat. Itu yang betul. 1/2 LIL kuadrat. Berarti kita cari IL dulu nih. IL ini kan si 5 ohm ini kan dia di open circuit, berarti nggak ada arus yang ngalir di sini kan. Berarti kita tinggal pakai voltage divider aja. Current divider. Karena di sini ke sini itu kan IL juga. Jadi searah sama IL. Berarti si IL ini adalah si 3 ampere itu kita kali dengan divider 4 per 4 ditambah 2. Berarti 3 per 6 setengah kali 4 2 ampere. Berarti WL ini langsung setengah dikali L-nya itu 0,5 lalu dikali sama 2 kuadrat. Berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1 joule. 1 udah dapat. Terus kita mau nyari si C, energi di C itu gimana? Tadi kan masih open circuit ya. Oke, masih open circuit. VC. Nah, kita pakai loop aja. Loopnya anggap loop biasa aja. Terus kita pakai loop itu. Jadi loop CEL itu kena 5 ohm enggak ya? Enggak ya. Oke, langsung aja. Karena ini harusnya 0 ya. 0. Berarti IL enggak perlu IL. Sorry. Langsung aja. 0 dikali 5 dikurang VC sama dengan 0. Berarti VC ini 0 gitu kan. Karena VC ini 0, berarti W di C itu kan setengah C VC kuadrat. Berarti ya VC udah 0 ya WC ini bakal jadi 0. Selesai.